5, 4, 3, 2, 1, 0. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita bertemu di pertemuan kita kali ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Sebelum Bapak lanjut ke proses pembelajaran, Bapak terlebih dahulu akan absen anak Bapak. Ya. Rizwa, Adil, Rengga, Gilang. Alhamdulillah ada semuanya ya. Dia semuanya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar ini. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita masuki proses pembelajaran kita, yakninya kita akan lanjut kepada tema 1, subtema 1 kelas 3, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya Bapak akan bercerita. Sebelum kita masuki ciri-ciri makhluk hidup, tentu sebelumnya anak-anak Bapak sudah melihat di dalam kehidupan sehari-hari yang manakah makhluk hidup itu. Nah, sudah tahu kan yang manakah saja. Itu nanti akan Bapak jelaskan. Ini ada pendalaman terlebih dahulu ya, supaya kita tidak tegang dan kaku dalam proses belajar. Nah, mari kita sedikit peregangan ya, supaya kita semangat. Oke, silakan berdiri dulu, diri. Nah, ini Bapak ada tepuk semangat ya, supaya kita semangat. Oke? Rizwan letakkan dulu mainannya ya. Oke. Kalau Bapak bilang tepuk semangat, semuanya bilang tepuk semangat. Oke, kita coba dulu ya. Tepuk semangat. C, itu ya. Semangat, semangat. Yes, oke? Oke Bapak. Tepuk semangat. C, semangat. Yes. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah anak, setelah kita sudah semangat ya, tentu kita memasuki proses belajar ini supaya menangkap ya, kita harus semangat ya. Jangan ngantuk ya Wak ya. Lain ngantuk ya Wak. Oke anak-anak. Hilang ngantuk. Oke. Nah, ini merupakan pembelajaran kelas 3 ya anak-anak ya. Ini ada ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuki apa itu ciri-ciri makhluk hidup, tentu ada yang mana saja termasuk makhluk hidup. Ini Bapak jelaskan ya. Nah, apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Nah, yang namanya makhluk hidup ini adalah dia bisa mempertahankan dirinya dan bisa berkembang dan melestarikan jenisnya sendiri. Nah, tentu saja yang manakah yang termasuk jenis makhluk hidup itu? Yang pertama, kita lihat ada manusia. Manusia itu merupakan makhluk hidup ya. Nah, yang kedua ada tumbuhan. Nah, tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Yang ketiga ada apa? Hewan atau binatang. Nah, 3 jenis ini merupakan makhluk hidup. Nah, jadi Bapak tanya apa saja yang jenis makhluk hidup? Itu ada 3. Yang pertama apa tadi Wak? Ada manusia. Yang kedua ada tumbuhan. Yang ketiga apa Gilang? Hewan ya. Nah, tahukah anak-anak Bapak kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Kenapa Gilang? Nah, ya karena dia tidak bernafas ya, dia tidak bergerak, dia tidak bisa berkembang biak ya bilangnya ya Rengga. Nah, ternyata angin, air itu atau batu itu merupakan benda mati ya Wak ya. Dia tidak bisa bergerak kecuali digerakkan seperti. Nah, ini merupakan benda mati yang dibawakan oleh Rizwa ini. Nah, ini mobil mainan. Nah, dia tidak bisa bergerak kecuali digerakkan. Ini merupakan benda mati. Oke, pintar Wak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Wak ya. Nah, selanjutnya apa ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Kan kita manusia nih. Apa saja ciri-ciri yang ada pada diri kita sehingga kita bisa dikatakan makhluk hidup? Nah, itu ya.
Nah, tentunya sebagai benda mati kan dia sudah tidak bisa bergerak, tidak memiliki nafas dan tidak bisa berkembang biak. Itu merupakan ciri-ciri makhluk benda mati. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Tentunya sebagai makhluk hidup tentu memiliki ciri-ciri ya Bapak ya. Yang pertama apa? Bernafas. Yang kedua berkembang biak. Yang ketiga apa Wah? Bergerak. Pintar Wah. Bergerak. Yang keempat ada apa lagi? Memerlukan makan dan minum. Yang yang berapa lagi? 5. Bernafas sudah tadi, mengalami pertumbuhan. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Nah, kalau bergerak, Gilang, tumbuhan bergerak seperti apa? Bergerak ya. Akarnya kan itu bergerak, kan kita tidak lihat akarnya bergerak. Kalau binatang bergerak seperti apa ya, Rengga? Berjalan ya. Berjalan. Kalau manusia bergerak seperti apa, Wawa? Berjalan ya, melompat-lompat. Nah, itu bergerak. Seperti ini bergerak ya. Bergerak. Tidak diam itu bergerak. Nah, selanjutnya bernafas ya, anak-anak. Bernafas. Kenapa dikatakan bernafas? Karena dia hidup. Itulah disebut makhluk hidup. Nah, menghirup udara. Nah, itu bernafas. Nah, iya kan, Wah ya? Selanjutnya ada mengalami pertumbuhan. Semakin hari kita sebagai manusia itu bertumbuh. Semakin hari semakin dewasa, semakin tua dan mati. Ya, itu proses makhluk hidup. Ketiga, dan seterusnya berkembang biak. Berkembang biak artinya adalah untuk memperbanyak Kalau di tumbuhan memperbanyak anak. Kalau di hewan atau binatang memperbanyak anak atau keturunannya. Sama juga manusia, memperbanyak anak dan keturunan. Itu yang dinamakan berkembang biak. Nah, selanjutnya makan dan minum. Kenapa perlu makan dan minum? Karena makhluk hidup ini perlu makan. Nah, supaya ada tenaga atau energi untuk melakukan aktivitas atau bekerja ya. Begitu juga dengan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan ini contohnya di hewan. Kalau dia terganggu, dia bisa langsung melindungi dirinya, itulah istilahnya ya. Nah, kalau bergerak tadi anak-anak ya, bergerak itu ada terbagi 2. Siapa yang tahu? Ada yang dengar istilah bergerak pasif dan bergerak aktif. Aktif itu apa? Tahu? Enggak. Bergerak aktif itu adalah proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Dia Bapak ya. Nah, ini bergerak aktif ya Bapak contohkan ya. Nah, ini perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini kalau dia benda mati dia seperti ini. Tapi kalau dengan manusia atau hewan, dia berjalan ya, berjalan atau berlari. Intinya dia berpindah tempat, itu bergerak aktif. Kalau pasif, siapa yang tahu? Kan aktif nih, pasti berlawanan dengan aktif, bergerak pasif ini. Berarti pasif ini adalah bergerak tanpa perpindahan. Nah, tanpa dipindahkan. Contoh, jalan di tempat. Nah, jalan di tempat ini gerak pasif ya. Tahu kan, jalan di tempat ya. Dan lain-lainnya. Nah, itu tadi ada 2 pembagian gerak, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Tentunya sebelum Bapak masuk ke pengertian lain, nah Bapak akan tekankan lagi, itu ada 2 gerak tadi ya. Yang pertama apa? Aktif, yang kedua gerak pasif. Nah, contoh cara bergerak. Kita masuk contoh cara bergerak itu. Nah, kita bayangkan kan kita membahas ciri-ciri makhluk hidup ya. Contoh cara bergerak. Kalau manusia, cara bergeraknya seperti apa Gilang? Berjalan. Kalau pada hewan? Berlari bisa, berjalan juga bisa. Dengan itu merayap juga bisa ya. Bergerak dan terbang juga bisa. Pada ikan, kalau pada ikan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Nah, ini pentingnya kita makan makanan yang bersih ya, sehat, supaya kita supaya kita memiliki energi dan pola pikir kita bersih dan sehat ya.
Selanjutnya contoh makanan makhluk hidup. Nah, apa saja yang Pak ketahui contoh tentang makanan makhluk hidup? Ya, silakan dua. Nah, apa contoh makanan makhluk hidup yang Bapak ketahui? Kalau pada manusia, Bapak sering makan apa? Makan sayur-sayur. Makan sayuran itu merupakan makanan makhluk hidup juga ya, sayuran. Kalau pada manusia itu sering makan pokoknya ada nasi, ada hewan, ada buah-buahan, daging ya. Itu merupakan apa ya? Suatu kebutuhan untuk melakukan suatu pekerjaan untuk bisa bersemangat atau berenergi. Nah, kalau makanan makhluk hidup ini kalau kita golongkan itu kepada tingkatan hewannya, kalau hewan suka makan rumput, rumput-rumputan ya. Ini makanannya rumput-rumputan. Hewan apa saja kan yang tergolong makan rumput-rumputan? Sapi ya, sekarang bilang. Domba, Pak. Domba, sapi, apalagi Wak? Kuda, Kuda. kerbau, Kambing. kambing, Dan ya, lain-lain. dan lain-lainnya. Itu merupakan golongan yang makan rumput-rumputan. Ada juga yang makan sayuran atau sayuran lah. Apa itu? Kelinci, Marmut. marmut. Apa lagi? Ya, hamster ya. Ya itu ya. Yang keenam. Ini merupakan ciri yang terakhir yang keenam ya. Karena makhluk hidup itu memiliki 6 ciri. Yang terakhir ini adalah peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Nah, kenapa berbeda-beda? Kita lihat ya, apa yang menjadi perbedaannya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup. Silakan duduk baik-baik, Wak. Nah, rangsangan ya. Pupil mata manusia akan mengecil dan pupil manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Apakah benar? Benar ya? Bapak. Ini merupakan rangsangan pada makhluk hidup itu manusia. Kalau kita selalu sering melihat suatu cahaya yang terang ya, kita akan silau ya istilah kita. Nah, itu spontan mata kita akan berkedip, atau apalagi kita ada suatu hal yang masuk atau kelilipan. Nah, itu mata akan spontan menutup, pupil mata ini akan spontan ya tertutup. Selanjutnya, nah kita lihat rangsangan pada makhluk hidup atau tumbuhan. Ada tumbuhan itu yang bernama putri malu, ada yang tahu? Nah, itu rangsangannya itu berbeda dengan tumbuhan lain. Karena kalau kita sentuh, ya ini putri malu ini dia akan mengucup, ya. Akan malu ya, sesuai dengan namanya ya. Dia akan, itu caranya untuk melindungi diri dari musuh. Tidak hanya putri malu, kita lihat ada contoh lainnya, yaitu berupa buah pada pohon. Buah pada pohon ini memiliki rangsangan juga, yaitu kadang pohon itu berduri ya, berduri. Nah, kalau pada hewan itu ada yang tahu lilipan atau lipan, ada yang tahu lipan? Atau kaki seribu. Sepasan. Kaki seribu. Kaki seribu itu rangsangannya itu dengan cara menggulung badannya ya. Kalau kita sentuh dia akan menggulung badannya. Tapi kalau kita lihat dan perhatikan, setelah dia merasa aman, dia akan kembali membuka dirinya ya. Oke, itu tadi 6 ciri makhluk hidup yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, jadi intinya kesimpulan kita, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya anak-anak ya. Tolong perhatikan dulu ya anak ya. Nah, sebagai makhluk hidup yang sempurna ya, kita termasuk makhluk hidup yang sempurna ya. Manusia ini merupakan makhluk hidup yang paling sempurna karena kita diberi akal dan pikiran dan akal oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara apa kita bersyukur, Pak? Dengan cara apa ya? Cara apa? Kalau kita bersyukur dengan membaca doa ya. Berdoa, setiap makan kita baca doa. Baca doa makan tahu.
Baik. Coba baca doa makan. Allahumma barik ana lima razaqtana wa qina azabannar. Nah, itu merupakan suatu wujud syukur kita kalau kita makan ya, karena Allah sudah memberikan kita rezeki sehingga kita bisa makan yang enak ya. Nah, ini merupakan salah satu cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga kesehatan tubuh kita ya. Karena kita alhamdulillah kita sempurna, kita harus menjaga tubuh kita dengan cara berolahraga, dengan cara melakukan aktivitas yang positif lainnya ya. Karena kita dalam menutup pembelajaran kita, mari kita membaca doa dulu. Silakan Gilang, silakan Di tempat duduk, siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.